akhirnya tersudutkan, kalah telak, pasrah. Roy Suryo akhirnya mengaku nggak apa-apa dituntut kalau memang dia salah. Udah pasti bos, dihukum, kena jeratan. Melihat banyaknya fitnah ocehan yang selama ini dikoar-koarkan oleh teroris Tiva, Roy Suryo, dan Rismond beserta gerombolannya. Mari kita tonton teman-teman. Ini dia videonya. Tadi Pak nanya Mas Kaisang, Z, ini Mas Kaisang foto wisudanya. Apa itu? Lulus. Biasanya nanti tag lagi deh fotonya. Ya. Jadi Gibran foto wisudanya juga ngaco. Mas Gibran, ya. Mas Kaisang semuanya sesuai Pak Roy. Ya. Mas Gibran ikut pemilu, Mas Kaisang ketua umum partai Ya, politik, ketum saya. saya. Oleh karena itu saya kira Mas, ini udah selesai Mas. Enggak selesai. Itu publik udah capek. Enggak, tadi enggak selesai. Justru publik itu menanyakan ke Gibran dan ketidakpercayaannya. Mas yang mau orkestrasi? Oh, enggak ada hubungannya orkestrasi, enggak ada. Kalau anak mau bohong, Kaisang itu yang terkenal di publik pacarannya di Singapura dengan Felicia, dengan Felicia. Ini kita yang terkenal kan lagi makan gado-gado. Masalah substansi. Makanya soto Betawi. Makanya ada ini makanya kita teliti terus ijazahnya. Ya, kita pilih Gibran. Yang jelas Gibran ini ngakalin. Ya, ngakalin. Udah, lu Indonesia tahu. Aturan Mas Nun Sewu. Mana? Udah, wali kota Solo, wapres. Itu nanti diperiksa. Kalau mereka salah, KPU sekarang kayak KPU Bagaimana sekarang. jika Mas Roy yang salah? Oh ya, nggak apa-apa. Ayo, tuntut saya kalau salah. Ini kata Roy Suryo, kalau memang dia salah, siap dituntut. Silakan dituntut katanya. Ya udah pasti. Nggak usah bilang pun, udah pasti ada ancaman tuntutan hukum ke Roy Suryo dan kawan-kawannya. Nah, mengenai hal ini teman-teman, dia berulang kali dan untuk kesekian kalinya blunder. Mau menyenggol Kaisang awalnya, langsung kena skakmat. Ini nih fotonya Kaisang waktu wisuda. Ini Roy Suryo pokoknya nyerang keluarga Pak Jokowi. Tapi berakhiran juga teman-teman. Malu, kalah debat. Ketua Umum PSI, Andi Budiman, meminta agar polemik terkait ijazah milik Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, dihentikan setelah Management Development Institute of Singapore telah memberikan klarifikasi. Seharusnya penjelasan MDIS menghentikan polemik soal pendidikan dan ijazah Mas Gibran, bila niatnya benar-benar mencari kebenaran. Siapa lagi yang bisa memberikan klarifikasi selain MDIS sebagai penyelenggara pendidikan? Ujarnya. Andi mengatakan jika penjelasan MDIS tidak bisa menghentikan polemik soal pendidikan Gibran, maka dia menganggap ada unsur politis bagi pihak yang masih mempermasalahkannya. Ia menganggap pihak yang mempermasalahkan tersebut tidak murni mencari kebenaran, tetapi hanya berniat untuk membuat gaduh. Kita lihat apa isu ini padam setelah ada penjelasan dari MDIS. Bisa jadi gerakan ini bermotif politik untuk terus melanjutkan fitnah terkait ijazah Wapres. Tujuan mereka bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk terus menciptakan kegaduhan politik, tegasnya. Nah, kemarin-kemarin kan beberapa hari yang lalu, kampus Mas Gibran MDIS mengeluarkan surat resmi atau pernyataan resmi yang mengonfirmasi bahwa Mas Gibran memang lulusan di sana, lulusan mereka, lulusan MDIS. Lalu kenapa hingga hari ini, hingga detik ini belum juga selesai dipermasalahkan masalah ijazah dan pendidikan Mas Gibran? Patut diduga kembali lagi dengan dugaan kuat Pak Jokowi yang mengatakan bahwa ada orang besar, ada yang membengkingi masalah ini. Berarti ini bukan pure untuk mencari kejelasan atau keadilan, tetapi unsur politis ada di dalamnya. Atau gimana teman-teman? Kalau menurut pendapatmu, komennya di bawah ini. Ini dari warga Solo asli ya. Beliau ini dosen UMS. Ya, dosen UMS yang katanya Bu Iriana itu, ya Bu Iriana itu menyatakan tebak jadi mahasiswa UMS. Ya, tapi tidak lulus. Waduh, makin melebar, makin merambat teman-teman. Kali ini Dr. Tiva
beserta emak-emak rombongannya menuding Ibu Iriana enggak lulus di perkuliahan. Semakin membuat gaduh saja. Jadi kapan ini pihak penyidik menentukan siapa-siapa saja tersangka atas kasus ini, daripada semakin banyak fitnah yang dikeluarkan oleh orang-orang ini. Setahu ya, sekarang kok ada MM-nya, ada SM-nya, ada MM-nya kan? SPIE ya, kalau di situ itu namanya gelar mudut. Orang Jawa bilang itu gelar mudut. Gelar mudut itu beli. Seperti itu. Pernah memang pernah. Ya pernah. Ya SM ya. Sepertinya ada, tapi tidak setahu saya tidak dari teman-teman bisa data tidak lulus ya, jadi harus dicari data lengkap ya, harus diverifikasi sama Bu Iriana sendiri ya. Waduh, tandai ya teman-teman, ini ibu yang berhijab merah ini, yang katanya di sini adalah dosen UMS. Waduh, ini ya semakin merambat, semakin melebar kemana-mana fitnah yang dilemparkan, yang diucapkan oleh Tifa dan kawan-kawan ini. Apa sih teman-teman? Pekerjaan orang-orang ini sampai sesibuk ini mondar sana kemari untuk membuat kegaduhan dan fitnah baru. Kira-kira teman-teman, kalau menurut kalian ini gimana? Oh ya, ikut gengnya Pak Jokowi hanya segelintir aja. Yang lainnya orang Solo semua mendukung Pak Prabowo Subianto menegakkan untuk bangkit Indonesia bangkit gitu ya. Jadi kalau dibilang geng Solo boleh tersinggung itu. Orang Solo nggak dukung Pak Jokowi kok. Gitu ya, masih ya. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Klaim daripada Fahrul Razi mengatakan kalau mayoritas warga Solo nggak mendukung Pak Jokowi, nggak berpihak ke Mas Gibran. Toh berdasarkan hasil pemilu yang lalu, ini Pak Jokowi menang mayoritas di Solo. Kemudian Mas Gibran juga, Prabowo dan Gibran waktu Cawapres kemarin, waktu Pilpres, mereka menang telak di Solo. Tetapi diklaim-klaim saja sama Fahrul Razi yang merupakan menteri pecatan era Pak Jokowi. Ini gimana menurut pendapatmu teman-teman? Saya atau kami lampirkan dengan buku ini. Wih, buku lagi. Buku ini. Buku publik yakin ijazah Jokowi palsu. Gitu. Dan ini Apa? Terbit buku baru lagi. Buku yang kemarin aja enggak laku di pasaran teman-teman. Tapi lagi-lagi nih di tangan Rizal Fadilah menerbitkan Publik Yakin Ijazah Jokowi Palsu. Rizal Fadilah membuat buku Publik Yakin Ijazah Jokowi Palsu. Ini mah hanya opini, hanya narasi mereka saja. termasuk di dalamnya ada analisis Pak Roy Suryo, Wih. Pak Rismon, Tifa, semua ada di dalam. Ditambah dengan pandangan-pandangan publik, dengan polling, survei dan sebagainya. Insya Allah itu kan bersama dengan hasil penelitian Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari proses pembuktian bahwa apa yang ditemukan terakhir itu benar adanya, bahwa ijazah Joko Widodo Waduh. Meneriaki ijazah Pak Jokowi palsu. Ini gimana menurut pendapatmu teman-teman? Rizal Fadilah ini selalu memprovokasi. Selalu saja ada gebrakan provokasi dari beliau ini. Menurut kalian pendapatnya teman-teman? Coba tulis di bawah ini.